pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa kembali dan saya harap semua anak-anak sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Kita tahu negara kita atau seluruh dunia sekarang merasakan bagaimana suatu pandemi COVID-19 dan kita belum bebas belajar di rumah dan belum bebas keluar dari rumah. Jadi saya harap semua tetap semangat walaupun kita tetap belajar dari rumah. Jadi hari ini kita masuk pelajaran PKN kita. Seperti biasa kita belajar Bapak memaparkan bab 6 ini. Jadi bab 6 ini temanya adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Yang mana bab 6 ini juga ada 3 subjudul. Jadi kita belajar satu subjudul saja hari ini. Jadi bab subjudul A ini yang mana temanya semangat komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang mana tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita merasakan semangat komitmen kebangsaan para tokoh pendiri negara kita. Jadi kita tahu latar belakang sejarah negara kita, yang mana kita lihat bangsa negara kita atau bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kita lihat sejarahnya bagaimana dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Kita jumpai ada 2 kerajaan paling besar kita lihat di zaman itu. Jadi seperti kerajaan Sriwijaya, yang mana kerajaan Sriwijaya ini ada pusatnya di Palembang dan kerajaan Mojopahit ini pusatnya di Jawa Timur. Jadi kedua kerajaan ini adalah kerajaan maritim, yang artinya kerajaan yang berbasis di darat tapi menguasai juga lautan yang luas. Jadi kita lihat hampir sama kekuatan kedua kerajaan tersebut, yang mana hampir menguasai seluruh wilayah negara Asia Tenggara. Jadi begitu juga kita lihat bagaimana sejarah setelah kejayaan kerajaan Nusantara itu lemah. Kita lihat bangsa-bangsa dari Eropa masuk ke negara kita menjajah karena kita tidak bersatu. Jadi kita lihat para pendiri negara kita ini merasakan bagaimana penderitaan dan tidak enaknya sebagai bangsa yang dijajah atau warga negara yang dijajah oleh bangsa lain. Jadi kita lihat, kita akan merasakan bagaimana komitmen pendiri negara kita ini. Kita lihat bagaimana mereka bersemangat sampai mereka mendirikan organisasi Budi Utomo, organisasi yang lainnya seperti Yong Japa, Yong Sumatera dan sebagainya. Jadi mereka bersatu kemudian merasakan bagaimana bahwa mereka adalah bangsa-bangsa yang sama merasakan penjajahan tersebut, dan mereka membuat satu komitmen semangat, yaitu semangat dalam suatu kongres pemuda pertama dan kedua. Yang kongres pemuda pertama itu tahun 1926 dan kongres pemuda kedua itu 2 tahun kemudian, yaitu 1928. Yang mana kongres pemuda yang kedua itu menghasilkan sumpah pemuda namanya. Kita kenal sekarang namanya adalah Sumpah Pemuda. Jadi bagaimana Sumpah Pemuda di situ adalah adanya suatu komitmen kebangsaan. Komitmen bahwa mereka satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Jadi itulah yang kita rasakan dari komitmen para pendiri negara kita. Jadi sekarang kita pelajari lebih mendalam lagi. Ya, saya harap anak-anak Bapak bisa menyimak dari pemaparan atau materi yang Bapak terangkan hari ini. Ya, tetap semangat. Dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Semangat adalah suatu tekad dorongan untuk melakukan sesuatu, sedangkan komitmen adalah suatu ikatan atau perjanjian dalam melakukan sesuatu. Jadi semangat komitmen artinya merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kesadaran seorang untuk setia kepada bangsa dan negaranya. Dari sisi sejarah bangsa Indonesia, kita lihat bahwa negara kita adalah negara yang besar, yang mana kita lihat dari peninggalan sejarah Mojopahit, sejarah Sriwijaya dan Tarumanegara, itulah kerajaan-kerajaan besar. Jadi jangan kamu menganggap negara kita negara kecil, tapi negara besar yang mempunyai potensi yang besar bagi kemakmuran bangsa dan negara kita. Bangsa, para pendiri negara merupakan contoh yang baik
dari orang-orang yang memiliki semangat yang komitmen dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri dan bangsa dan negara. Pendiri bangsa atau founding father bangsa memiliki semangat dan komitmen yang tinggi, antara lain salah satu Soekarno. Mereka menyampingkan kepentingan pribadinya dan rela menderita untuk perubahan bagi negara dan bangsa Indonesia. Ya, jadi dari penerangan pemaparan Bapak tadi, saya harap anak kami sudah mengerti bagaimana dan sudah merasakan bagaimana semangat dan komitmen para pendiri negara kita. Kita tahu bagaimana Soekarno, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka tetap semangat walaupun mereka menghadapi banyak rintangan. Tapi karena adanya semangat komitmen kebangsaan mereka tidak menghalangi perjuangan mereka untuk mendirikan negara kita. Jadi kita harap supaya semangat ini kita bisa tanamkan masa sekarang ini, sebab masih relevan semangat tersebut zaman sekarang ini. Jadi untuk mengisi dan mewujudkan tujuan negara kita, yaitu perdamaian dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, itu kita salah satunya bisa mewujudkan. Kalau kita seorang pelajar, kita belum perlu kita sejauh atau kita mengangkat senjata atau bekerja. Kita salah satunya, kalau kita seorang kita pelajar atau kamu pelajar, kamu bisa dengan belajar keras, dengan semangat, dengan disiplin, kamu bisa menjadi aset bangsa negara kita. Kamu adalah penerus pemimpin, dan untuk mewujudkan semangat atau komitmen atau tujuan dari negara kita, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya, itulah dari kesimpulan dari Bapak. Jadi coba kamu ucapkan itu dan kamu bisa menambah semangat kamu belajar kemudian harinya. Terima kasih.